Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri India Stuti, NIM A610190052. Video ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Geografi Sosial Ekonomi Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berikut merupakan poster Green Economy yang akan kita bahas dalam video ini. Selamat menyaksikan. What is green economy? Green economy atau yang dikenal dengan ekonomi hijau merupakan suatu kegiatan ekonomi yang terus tumbuh dan memberikan lapangan pekerjaan. Dengan itu diharapkan mampu mengurangi kemiskinan tanpa mengabaikan perlindungan lingkungan, khususnya pada fungsi ekosistem dan keragaman hayati yang tersedia di muka bumi dan mengutamakan keadilan sosial. Adapun ciri-ciri dari green economy yaitu 1. Peningkatan investasi hijau. 2. Peningkatan kuantitas serta kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau. Yang ketiga, adanya penurunan penggunaan energi serta sumber daya yang digunakan. Yang keempat, adanya penurunan karbon dioksida serta polusi yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kelima merupakan penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah. Pembahasan pertama yaitu mengenai sasaran green economy. Kebijakan green economy difokuskan untuk negara berkembang. Emisi gas rumah kaca negara berkembang sekitar 20% dari total emisi gas rumah kaca global, di mana negara maju menjadi penyumbang terbesar. Apabila negara berkembang mengikuti konsep negara maju, maka dipastikan emisi gas rumah kaca akan meningkat secara drastis. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai masalah apa yang tengah terjadi. Saat ini, banyak permasalahan yang dialami oleh suatu negara, yaitu dalam hal peningkatan bahan bakar yang digunakan dalam sektor industri. Penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya peningkatan karbon dioksida dan polusi udara. Sebab, emisi karbon dioksida yang berlebihan mampu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Selain peningkatan bahan bakar pada sektor industri, saat ini jumlah transportasi juga semakin meningkat. Transportasi tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan ekonomi seperti pengiriman hasil produksi ke berbagai wilayah. Dengan meningkatnya jumlah transportasi tersebut, maka polusi udara juga meningkat dan sumber daya alam untuk pembuatan bahan bakar juga meningkat. Untuk keluar dari masalah tersebut, dalam kegiatan ekonomi seperti ekonomi pada sektor industri dan bahan bakar yang digunakan dalam transportasi, diharapkan mampu beralih menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan, sehingga diharapkan mampu tercapai adanya penurunan karbon dioksida serta polusi per GDP yang dihasilkan. Selain itu, limbah yang dihasilkan dalam kegiatan ekonomi harus dilakukan pengelolaan yang baik agar tidak membahayakan dan mencemari ekosistem lingkungan yang ada di sekitarnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai peningkatan lapangan pekerjaan sektor hijau. Saat ini, banyak sekali lahan kosong dan tandus karena tidak terawat dengan baik. Padahal, apabila lahan tersebut terawat dan terurus dengan baik, mampu memberikan peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu, adanya arahan ataupun kebijakan dari pemerintah setempat merupakan salah satu faktor yang penting. Selain itu, adanya sosialisasi dari pihak atau lembaga yang berwenang mengenai bagaimana pengolahan lahan pada sektor hijau yang baik dan benar, diharapkan mampu menghasilkan hasil panen yang memiliki kualitas tinggi sehingga akan laku di pasaran. Namun, dalam pengolahan lahan sektor hijau juga harus dilakukan pengolahan yang ramah lingkungan. Lapangan pekerjaan pada sektor hijau tersebut seperti perkebunan, kehutanan ataupun pertanian, seperti petani sayur, padi, palawija ataupun buah-buahan diharapkan dapat menjadi pertanian yang berkelanjutan. Pembahasan yang keempat yaitu masalah yang biasanya terjadi pada saat pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam pembukaan lapangan pekerjaan, banyak oknum yang merusak lingkungan, seperti dilakukannya pembakaran hutan. Padahal, Indonesia merupakan negara yang memiliki julukan paru-paru dunia, karena Indonesia memiliki hutan yang sangat luas. Namun hal tersebut sudah terabaikan, karena banyak sekali oknum yang melakukan pembakaran hutan dengan alasan untuk membuka lapangan pekerjaan. Berapakah luas hutan di Indonesia? Berdasarkan data Direktorat Jenderal Panologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL KLHK), hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019
menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Pembahasan yang kelima yaitu hutan yang terjaga. Dari masalah pembakaran hutan untuk pembukaan lapangan pekerjaan tersebut, diharapkan ekosistem lingkungan harus tetap dijaga dan dirawat dengan baik, seperti menjaga ekosistem hutan, serta pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas bagi oknum yang sengaja merusak lingkungan. Pembahasan yang keenam yaitu sumber daya alam yang melimpah. Hutan merupakan hal yang penting karena hutan di Indonesia menyimpan jutaan potensi sumber daya alam yang melimpah dan bermanfaat baik bagi masa sekarang ataupun masa mendatang. Namun, dalam hal kegiatan ekonomi atau lainnya harus digunakan dengan sebaik mungkin. Bahasan yang ketujuh yaitu minimalisasi sampah. Pada era industri saat ini, banyak sekali terjadi peningkatan sampah terutama sampah plastik. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. Padahal, sampah plastik merupakan sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai tersebut akan merusak keseimbangan ekosistem lingkungan. Sehingga dengan adanya kebijakan green economy, penggunaan sampah plastik dalam kegiatan ekonomi diharapkan dapat diminimalisir. Pembahasan yang ke-8 yaitu lingkungan menjadi nyaman. Gimana sih maksudnya? Yaitu dengan adanya sumber daya alam yang melimpah serta adanya minimalisir sampah terutama penggunaan sampah plastik, kehidupan masyarakat baik di perkotaan maupun pedesaan diharapkan dapat berkelanjutan dengan menerapkan sistem hijau sehingga diharapkan lingkungan yang dihuninya itu menjadikan lingkungan yang nyaman. Sebelum saya lanjut ke goals dari kebijakan green economy, di sini saya menuliskan sebuah note yaitu apapun yang baik untuk keseimbangan lingkungan serta sumber daya alam, baik bagi masa sekarang ataupun masa mendatang, itu mahal harganya. Yang terakhir yaitu goals dari kebijakan green economy. Adanya green economy diharapkan sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem lingkungan hayati dapat menjadi sumber yang berkelanjutan bagi masa mendatang, serta diharapkan kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan mampu memberikan keadilan sosial serta dapat mencapai tujuan dari SDGs. Oleh karena itu, dalam penggunaan khususnya kegiatan ekonomi harus digunakan dengan sebaik dan secukupnya dengan memperhatikan lingkungan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat baik bagi saya sendiri maupun bagi kalian. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.